Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, weekend tadi gue nggak sempet buat video karena kesibukan. Kali ini kita ada request lagi ya dari Pak Ardiauto. Beliau mengatakan, katanya Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahas dong teknologi jaringan apa yang dipakai CBDC, juga tentang IMF memberikan suntikan dana kepada setiap negara yang menjalankan CBDC mendapat 10 akun, jumlah satu akun berisi 2000 Pi. Terima kasih, jeder. Oke, nah ini udah ada berapa lama? 3 hari kalau nggak salah ya. Gue jawabkan waalaikumsalam Pak, terima kasih. Oke, insya Allah Pak, kalau ada waktu dan bahan-bahannya sudah lengkap pasti saya bahas. Ini jujur aja, gue apa ya namanya ya, bahannya itu dari kemarin-kemarin udah sempet gue kumpulin, cuman emang tidak mudah ya pembahasan tentang CBDC dan IMF ini. Oke, ya kita tahu beberapa minggu lalu udah sempat gua share juga itu CBDC itu apa? Central Bank Digital Currency ya, artinya CBDC. Central Bank Digital Currency atau CBDC adalah bentuk mata uang digital yang diterbitkan oleh bank sentral suatu negara. Oke. Nah, terus IMF ya. Ini apa yang dimaksud IMF? Dari liputan6.com nih, apa itu IMF? Memahami IMF adalah singkatan dari International Monetary Fund. IMF menjadi organisasi internasional yang bergerak di bidang keuangan atau pendanaan global. IMF kini beranggotakan 190 negara dengan total adanya 195 negara di dunia. Ini 2022 ya. Itu waktu 190 negara di dunia, aslinya tuh 245 nambah kalau nggak salah ya sekarang itu, dan 230 lebih itu ada terhubung dengan Penetrok ya, atau komunitas Penetrok itu ada di 230 negara kita tahu. Nah, pertama pertanyaannya yaitu teknologi jaringan apa yang dipakai CBDC. Gua udah coba carikan jawabannya. Ini CBDC menggunakan teknologi apa? Ini dari Mbak Google ya. Secara lebih spesifik, CBDC didasarkan pada teknologi blockchain. Oke, 15 Februari 2023 ya. Kebetulan ya sekarang nih atau kemarin-kemarin itu ada update juga di Brainstorm, yaitu tentang CBDC. Nyambung banget ya. Ini padahal pertanyaan Pak Ardiauto ini sebelum ada updatean itu CBDC ya, gak apa-apa lah, nyambung. Jadi udah ada updatean juga, sekalian gue bahas. Oke, nah karena gue udah cari kesana kesini ya, susah banget gue nanya Mbak Google udah, terus nyari di Twitter juga susah ya, cuman beberapa, Facebook apalagi. Termaksa gue apa namanya tanya ke artificial intelligence ya, atau AI. Oke, kita tahu robot pintar yang satu ini tidak pernah bohong. Ya, walaupun dia nggak punya perasaan ya. Gue pengen nyocokin sih sebenarnya gitu, CBDC menggunakan teknologi apa. Nah, teknologi jaringan apa yang dipakai CBDC? Nah, kita bisa dilihat di sini. CBDC mata uang digital bank sentral adalah versi digital dari mata uang resmi yang dikeluarkan oleh bank sentral. CBDC menggunakan teknologi blockchain pribadi dan identitas pengguna terkait dengan rekening bank mereka. Berikut beberapa teknologi yang digunakan CBDC di Indonesia. Ya kita di Indonesia aja ya, nggak usah jauh-jauh. Tuh, Indonesia juga pakai blockchain katanya. Bank Indonesia sedang mengembangkan mata uang digital yang memanfaatkan teknologi blockchain mirip dengan cryptocurrency.
untuk rupiah digital, yaitu bulan Juli ya kalau tidak salah, Pacific Garuda kalau nggak salah itu proyeknya. Dan ada juga pembahasan jadi nyambung-nyambungnya ke rupiah karena gue domisili di Indonesia sih ya. Terus ada kontrak cerdas di situ. Platform rupiah digital menyertakan fitur kontrak cerdas yang mendukung mata uang digital. Layanan identitas rupiah digital terkait dengan identitas pengguna yang melekat pada dompet digital mereka. Nah, itu misalkan semacam e-wallet ya kayak gitu, atau P-wallet juga bisa. Bank Indonesia masih mengkaji potensi implementasi CBDC di Indonesia. Jika CBDC diimplementasikan di Indonesia, diharapkan dapat menjadi pesaing e-wallet lain seperti OVO, Dana, dan GoPay. Ya, kasihan ya. Dia mau gimana lagi pemerintah ya kalau nggak salahin ya, OVO, Dana, dan GoPay mungkin swasta seperti itu. Nah, sementara ini jadi masuk ke sini nggak apa-apa ya. Sementara ini uang rupiah digital itu punya pemerintah. Oke. Jadi jaringan apa yang digunakan atau dipakai CBDC, yaitu jaringan blockchain ya. Itu sesuai dengan Pi Network yang juga menggunakan blockchain ya. Terus gue lanjut nih untuk mempertanyakan ya kan, apa itu IMF. Nah ini juga sama supaya lebih jelas lagi, sama nggak jawabannya gitu kan. IMF singkatan dari International Monetary Fund, ini adalah organisasi bla 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 bla, sama lah ya seperti itu. Pokoknya IMF mengatur sistem keuangan global bla 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 seperti itu. Terus ada lagi nggak? Gua nanya lagi, apakah IMF memberikan suntikan dana? Nah ini yang pertanyaan yang kedua ya. Suntikan dana nih, ini mau kita bahas, yaitu IMF memberikan suntikan dana kepada setiap negara yang menjalankan CBDC, mendapatkan 10 akun Pi dengan jumlah akun seperti itulah pokoknya ya. Nah, di sini dipertanyakan ya. Jawabannya apa? Kita lihat. Apakah IMF memberikan suntikan dana kepada setiap negara yang menjalankan CBDC? Kita lihat jawaban dari AI, yaitu berdasarkan hasil penelusuran tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara yang menerapkan CBDC. Peran IMF dalam CBDC adalah memberikan bantuan pengembangan kapasitas kepada negara-negara yang memintanya. IMF percaya bahwa pengembangan kapasitas CBDC sangat penting untuk menghindari kesenjangan digital dan hal itu dapat berdampak besar pada kebijakan moneter. IMF juga telah melakukan penelitian tentang manfaat, biaya, dan risiko tentang terkait CBDC ya, maksudnya termasuk implikasinya terhadap stabilitas keuangan, maksudnya intermediasi bank, transmisi kebijakan moneter, integritas keuangan, dan inklusi keuangan. Seperti itulah pokoknya. Jadi menurut AI ini tidak ada ya informasi yang menunjukkan IMF memberikan bantuan keuangan kepada negara yang menerapkan CBDC gitu. Itu satu. Nah karena gue penasaran, sebelumnya gue udah sempat nanya-nanya juga karena penasaran kan gitu, yaitu apakah ada hubungan antara IMF dan Pi Network? Oh ini lanjutannya yang kedua, masih ya penasaran gitu. Karena kan tadi nyebut katanya bantuannya 10 akun Pi Network, dan satu akun Pi Network itu berisi 2000 Pi kalau nggak salah ya. Nah di sini kita bisa mendapatkan jawabannya, tidak ada hubungan langsung antara IMF dan jaringan Pi berdasarkan hasil pencarian. IMF adalah organisasi ya, seperti itulah pokoknya ya, yang telah melakukan penelitian tentang manfaat, biaya, bla bla bla. Di sisi lain, Pi Network adalah aplikasi penambangan memungkinkan pengguna menambang koin bla 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 ya. Tidak ada nih. Oke. Intinya seperti itu. Nah yang kemarin gue juga sempat membuat juga atau nanya juga ya gitu, nanya juga soal ini lebih jelas bahkan di sini. Nah mungkin Pak Ardi Auto ini karena memang ada informasi makanya menanyakan ya, ada informasi dari grup-grup WhatsApp misalkan, dari nggak tahu gue dari mana, mungkin dari YouTube juga. Nah ini
di sini AI nggak tahu kenapa jadi bahas YouTube juga. Kita lihat di sini ya. Apakah ada keterkaitan antara jaringan Pi dan IMF? Nah, ada beberapa hasil pencarian tentang jaringan Pi dan IMF. Oke. Tetapi tidak menunjukkan hubungan langsung antara keduanya. Berikut rangkuman hasil pencariannya. Jaringan Pi Network, mata uang digital, bla 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 ya, seperti IMF dan itu adalah organisasi internasional yang mempersiapkan pertumbuhan. Managing Director IMF Christiana Georges menyebut stablecoin sebagai skema piramida. Apa itulah? Nah, kita lanjut. Ada video YouTube katanya nih, ketemu sama AI. Ya, ada video di YouTube yang mengklaim memberikan informasi tentang berita terbaru di jaringan Pi dan IMF, tetapi tidak jelas tentang apa video tersebut tanpa menontonnya, katanya seperti itu ya. Video lain di YouTube berbicara tentang jaringan Pi menyambut CBDC. Oke, mata uang digital bank sentral, tetapi tidak jelas bagaimana hubungannya dengan IMF. Tuh, susah, nggak ada hubungannya ya, pusing jadinya ya. Untung dia nggak pusing ya. Apa benar? Nah, gue penasaran, nanya lagi, apa benar sama sekali tidak pernah ada apa itu pertemuan tim inti Pi Network dengan apa tuh, dengan IMF ya. Pertemuan tim inti dengan IMF barangkali ada, kan gitu, sehingga jadi terhubung antara ya, karena kan masa iya sih gitu 2000 Pi diberikan kepada satu negara melalui IMF tanpa ada hubungan antara Pi Network dengan IMF. Itu aja, makanya gua barangkali ini ada sempat pertemuan tim inti gitu kan, gua pertanyakan di sini ya. Nah, kita lihat jawabannya. Ya, kita lihat jawabannya ya. Sebentar, kelewat. Nah, tidak ada indikasi jelas dalam hasil pencarian bahwa IMF pernah mengadakan pertemuan dengan tim inti jaringan Pi. Oke. Namun ada beberapa poin yang relevan dari hasil pencarian. IMF menyatakan keprihatinan tentang perkembangan cryptocurrency termasuk stablecoin seperti jaringan Pi. Pi Network adalah proyek mata uang digital memungkinkan pengguna, wah itu mah udah tahu kita lah ya, memiliki seperti itu Pi Network. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut tidak ada bukti jelas bahwa IMF pernah memberikan pendanaan kepada jaringan Pi atau melakukan pertemuan tim intinya. Namun IMF telah menyatakan keprihatinannya tentang perkembangan cryptocurrency gitu, termasuk stablecoin seperti Pi Network. Nah, ini ya salah satu dari koin investasi gitu ya. Salah satu bukti nyata adalah saat IMF melarang beberapa negara di Amerika Selatan untuk mengadopsi kripto sebagai alat pembayaran. Contoh negara yang mengalami perdebatan panjang dengan IMF adalah El Salvador, yang saat ini masih terus menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Kenapa ini gua bawa ke sini juga ya? Karena beberapa waktu lalu gua juga sering bilang, yaitu Bitcoin berlaku di beberapa negara, dan ini katanya sampai debat dengan IMF karena ya El Salvador saat ini terus menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Ternyata ada ya yang melarang seperti itu ya. Kita tahu juga, nggak tahu lah, di Indonesia El Salvador itu yaitu negara di Amerika Tengah ya. Barangkali ada yang belum tahu karena gue juga asa ingat gitu kan, kapan di mana. Nah, ini beredar ya informasi seperti ini. Ini pembaruan terbaru dari Pi Network. Berita terkini, Pi Network akan membuat bank sentral CBDC. Jaringan Pi akan menjadi IMF. Oke, katanya loh ya. Nah, di sini ada di Brainstorm. Oke, terus ini dari kripto apa tuh, leakah seperti itulah pokoknya ya. Katanya di sini bank sentral digital CBDC muncul di Brainstorm dan bentuk mengembangkan mata uang digital bank sentral CBDC. Apakah ini true atau hanya rumor? Beritahu kami pendapat dari pioners. Oke, nah ini dia penampakannya. Ya Central Bank of Digital. Oke.
Nah, seperti biasa Mang Adun nggak mudah percaya dan tidak abdol kayaknya ya, tidak sah atau gimana gitu kalau nggak riset itu. Ingin memastikan biar pasti, biar jelas, akhirnya kita OTW langsung ke itu ya, Vbrowser. Oke. Untuk membuktikan kebenarannya. Nah, masuk di Brainstorm. Oke, masuk di Brainstorm. Nah, ini mungkin awalnya karena gue salah ngeklik nih ya. Gue ngerubah yang di atas itu. Yang di atas gue rubah, gue hapus ya kan. Terus di klik CBDC, masuknya ke Mbah Google. Ternyata salah ya gitu. Nah, akhirnya gue OTW lagi ke Brainstorm. Nah, pencariannya itu di situ ya, di papan pencarian bawah kata Brainstorm itu ya. Nah, di sini kita coba Central Bank of Digital Coin. Ternyata beneran ada. Oke, ada ya. Dan di sini nih jelas nih ya. Nah. Oke ya, ada ya tuh. Terus di situ ada sedikit kata-kata, bisa kita baca sama-sama bahasa Inggris yang udah gua terjemahkan di sini, yaitu satu, jaringan Pi mengembangkan bank sentral mata uang digital. 2, bagikan pemegang stake CBDC ini di antara core team, perintis dan semua perusahaan raksasa seperti Apple, Aramco, Microsoft, Meta, Tencent dan lain-lain lah ya, pokoknya intinya. 3, jaringan akan menjadi seperti IMF, tetapi benar mata uang digital blockchain secara global. Oke, ya mudah-mudahan aja ya, gitu loh. Karena ini udah keren banget kata gua kalau misalkan ini benar-benar terjadi ya. Nah, terus udah ya. Oh, udah habis. Ya udahlah. Oke. Jadi pada intinya menjawab pertanyaan dari Pak Ardiauto tadi itu. Oke, ini yaitu pertama, teknologi jaringan apa yang dipakai CBDC? Jawabannya adalah teknologi blockchain ya. Oke, terus yang kedua, tentang IMF memberikan suntikan dana kepada setiap negara yang menjalankan CBDC mendapat 10 akun. Jumlah satu akun berisi 2000 Pi. Terima kasih. Oke, jawabannya itu tidak ada ya, gitu. Bahkan antara IMF dan Pi Network itu tidak ada hubungan terkait, atau barangkali ada pertemuan juga tidak ada. Oke, ada beberapa channel YouTube yang membahas itu. Nah, mungkin Pak Ardiauto sempat melihat informasi seperti itu ya. Tapi yang terbaru informasinya tadi itu, yaitu di Brainstorm sendiri ada CBDC. Oke, yang kabarnya akan menjadi IMF. Itu Pi Network sendiri. Jadi IMF sana beda dengan IMF Pi Network ya, gitu. Oke, udah ya. Gua rasa udah cukup jelas lah. Semoga bermanfaat buat semuanya, khususnya ya Pak Ardiauto, dan barangkali ada yang lain juga. Kalau misalkan ada yang mau diobrolkan, obrolkan aja di komen ya, gitu. Kalau misalkan gua ada salah tafsir, salah informasi atau gimana ya, harap maklum ya. Komen aja biar untuk lebih jelasnya. Jadi untuk tambahan informasi pioner yang lain, jadi pioner. Thank you ya buat semuanya. Sorry nih, gua kalau ngomong emang suka belibet ya, tidak apa-apalah. Yang penting kontennya jelas, isinya itu tidak menyesatkan, seperti itu ya. Thank you. Oke, nanti kalau ada informasi lebih lanjut lagi, gue kabarin. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.